Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan hadis dari kitab Bulughul Maram. Kita masih di hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik, yaitu kita masih di hadis yang ke-14 pada subbab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Paling banyak atau sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia itu ke dalam surga ialah takwa dan akhlak yang baik. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang takwa, di mana takwa ini ternyata kata Nabi adalah hal yang paling potensial akan memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian yang kedua adalah akhlak yang mulia. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan fokuskan pembahasan terkait dengan akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi tadi. Jadi kami ulangi ya Bapak Ibu rahimakumullah, ada dua hal yang Rasulullah sebutkan yang insyaallah akan mengantarkan kita ke dalam surga. Yang pertama adalah takwa, yang kedua akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Walaupun sebetulnya kata sebagian ulama, akhlak yang baik itu pada dasarnya adalah bagian dari takwa itu sendiri. Jadi saya ulangi, jadi sebetulnya akhlak yang baik itu pada dasarnya adalah bagian dari takwa itu sendiri. Kenapa? Karena definisi takwa yang seperti kita ketahui, takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Lah ketika kita misalkan diminta oleh Allah, diperintah oleh Rasulullah untuk memaafkan kesalahan orang lain, dan itu menjadi akhlak kita, sebetulnya kita memaafkan kesalahan orang lain itu juga dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka bertakwa. Jadi kami ulangi bahwa akhlak yang baik itu pada dasarnya juga bagian dari takwa itu sendiri. Tetapi kata sebagian ulama lagi, kenapa kok Rasulullah itu masih menyebutkan atau membedakan antara takwa dan akhlak yang mulia? Kenapa? Karena kata sebagian ulama untuk menunjukkan bahwa sebagian orang itu kadangkala cuma mengartikan takwa itu hubungannya dengan Allah.
Sebaliknya ketika orang menyebut akhlak, biasanya akan fokus bahwa hubungan dia dengan sesama manusia itu. Saya ulangi ya Pak Ibu ya. Kalau orang menyebut takwa, biasanya akan cenderung mengartikan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya salat, ya puasa. Di sisi yang lain ketika orang menyebut akhlak, biasanya akan terfokus kepada hubungan sesama manusia itu. Jadi takwa biasa diartikan hubungannya dengan Allah, akhlak biasanya diartikan hubungan dengan sesama manusia. Makanya dalam hadis ini Nabi menyebutkan dua, takwa dan akhlak yang mulia. Walaupun sebetulnya itu satu paket Bapak Ibu, di mana kita sebagai seorang muslim tetap membangun hubungan yang baik dengan Allah, termasuk juga membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kita itu membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia itu juga tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya seperti itu. Untuk melaksanakan perintah Allah. Lah, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita sering mengartikan akhlak itu adalah hubungan yang baik dengan sesama manusia, itu sebetulnya bagus juga gitu Bapak Ibu. Karena bagaimanapun ketika kita bicara akhlak, memang itu bahasanya adalah relasi, interaksi yang baik dengan sesama manusia. Insya Allah, alhamdulillah, kita tidak khawatir mungkin dengan ibadah kita, ibadah vertikal misalkan, ya sholat kita sudah dilaksanakan, puasa sudah ditunaikan, zakat pun demikian. Atau bahkan juga ada yang sudah haji, sudah umrah, tapi di saat yang sama juga kita tetap membangun relasi akhlak yang mulia. Karena di samping itu Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min syai'in," kata Rasulullah, "fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan terhadap timbangan amal itu melebihi akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu memberatkan timbangan amal kebaikan kita, di samping tentunya amal-amal soleh kita yang lain. Jadi itu kita eman. Berkaitan dengan akhlak yang mulia ini ya Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya orang yang paling baik akhlaknya tidak lain dan tidak bukan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu, kata Aisyah, ialah Al-Qur'an itu sendiri. Jadi praktek dari Al-Qur'an itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau berkaca terhadap orang yang paling mampu melaksanakan perintah Al-Qur'an itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cerminan dari umat Islam. Jadi kalau ingin berkaca kepada seorang muslim, berkacalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berkaca kepada ustadz boleh juga, tapi ustadz juga banyak salahnya gitu ya. Berkaca kepada katakanlah guru, kepada kiai bagus, insyaallah para ustadz, para kiai, para guru banyak kebaikannya, tapi juga tetap pasti ada beberapa kesalahan yang dia lakukan, namanya manusia. Tetapi ketika kita berkaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tidak ada muslim yang lebih baik akhlaknya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin melihat Islam benar atau tidaknya itu, melihatlah Rasulullah, bukan umat Islam yang seperti kita-kita ini gitu ya. Gitu. Seperti kita-kita. Karena kadang-kala orang itu menilai Islam dari umat Islamnya. Yang dinilai saya misalkan, itu kurang tepat juga gitu. Misalkan saya melakukan kesalahan, dinilai oleh orang, ternyata Islam seperti itu, padahal tidak seperti itu. Kalau pengen melihat figur yang tepat, yaitu lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di Quran surah Al-Qalam ayat keempat, kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang sangat-sangat mulia. Akhlaknya sangat-sangat mulia. Berkaitan dengan akhlak mulia ini tentunya Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali lagi pada pembahasan berikutnya. Ada contoh-contoh dari akhlak mulia. Kita sedikit mengulang kembali beberapa akhlak mulia yang sempat kita bahas. Di antaranya misalkan adalah husnudzon, berbaik sangka. Ini penting sekali ini. Ini akhlak yang mulia juga. Kebalikannya adalah suudzon, berburuk sangka. Orang yang baik akhlaknya, dia adalah orang yang selalu mencari uzur terhadap kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya. Jadi ketika ada orang lain atau saudaranya melakukan kesalahan dalam pandangan dia mencari uzur. Oh, boleh jadi dia begitu, boleh jadi dia begini, dan seterusnya. Berbaik sangka. Kemudian diantaranya juga adalah malu. Ini juga akhlak yang baik. Malu melakukan kemaksiatan dan dosa, termasuk malu melakukan hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang tidak layak dilakukan oleh seorang muslim, termasuk oleh seorang ustadz mungkin gitu ya. Malu. Kadang-kala semakin tinggi keilmuan seseorang, semakin dianggap soleh seseorang, biasanya grade-nya semakin tinggi dalam pandangan orang lain itu. Sebagaimana yang sering kami contohkan Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya kata para ulama itu, ta'atul abrar maksiatul muqarrabin. Ketaatan yang dilakukan oleh orang yang biasa itu merupakan kesalahan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan orang biasa itu biasanya dianggap keliru kalau dilakukan oleh ustadz gitu ya. Kalau dilakukan oleh kiai, kalau dilakukan oleh guru, kalau dilakukan oleh ulama. Contoh sederhana yang sering kami sampaikan, ketika ada seorang santri sholat pakai celana jin, pakai kaos, tapi tetap menutup aurat, tentunya tidak ada yang salah dari itu. Sholatnya ya sah juga, insya Allah juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi boleh jadi salah dalam pandangan orang, santri kok gitu katanya. Padahal kenapa? Karena orang sudah menilai baik. Jadi itu dianggap orang
kurang pantas, walaupun sebetulnya secara hukum itu tidak ada yang dilanggar di dalam Islam. Beda ketika orang mungkin yang baru bertaubat, preman baru taubat, kemudian dia sholat pakai celana jin, pakai kaos, orang akan bilang luar biasa orang itu. Padahal pakaiannya sama, penampilannya sama, penilaiannya berbeda. Itu. Jadi orang yang berakhlak yang baik itu dia malu untuk melakukan hal-hal yang bahkan menurut orang itu tidak pantas. Atau mungkin misalkan saya sholat seperti itu, orang-orang akan bilang, Ustadz kok ngono gitu kan. Seperti itu. Pakai kaos misalkan dan seterusnya. Akan ada mungkin pandangan-pandangan yang kurang pas gitu. Tapi ya Bapak Ibu rahimakumullah, tadi tetap kita berbaik sangka yang pertama, kemudian akhlak mulia yang berikutnya adalah diantaranya malu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, akhlak yang mulia juga tentunya sebagaimana yang sering kita sampaikan adalah wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain, pemaaf. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempat kita bahas di pertemuan yang lalu, kata Rasulullah, wa ma tawadda'a ahadun illa rafa'ahu, tidaklah wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'azzan, tidaklah Allah menambah seorang hamba yang memiliki sifat pemaaf kecuali Allah akan tambah baginya kemuliaan. Jadi orang yang memaafkan kesalahan orang lain justru akan bertambah kemuliaannya dalam pandangan Allah, termasuk juga dalam pandangan manusia. Dan ini juga tentunya dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu semakin berkilau namanya, bahkan dalam pandangan orang-orang kafir sekalipun, karena Rasulullah itu memiliki sifat pemaaf. Salah satu mungkin kisah yang populer adalah kisahnya Hindun, Bapak Ibu ya. Jadi ketika Hindun itu mengunyah ya hati, mengunyah apa lagi? Mengunyah organ dalamnya pamannya Nabi, yaitu siapa? Hamzah. Ternyata ketika Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah, Hindun ada di situ, di Mekah. Ternyata Rasulullah kemudian memaafkan kesalahan dari Hindun itu tadi. Bayangkan ada orang bisa memaafkan kesalahan orang yang telah membunuh pamannya sendiri. Kalau mungkin kita gak bisa gitu ya. Bagaimana mungkin ada orang yang mampu memaafkan kesalahan orang yang telah membunuh pamannya? Itu sulit ya, sulit. Kalau kita udah itu habis itu. Bahkan Hamzah itu adalah salah satu paman yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah itu Hindun masuk Islam gitu ya. Yaitu tentunya berkat hidayah Allah tentunya. Salah satunya juga wasilah perantara sikap atau sifat memaafkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Itu termasuk juga yang sering kita dengar kisahnya Nabi ketika memaafkan orang-orang Taif gitu ya. Ketika Nabi berdakwah di Taif, Nabi dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran unta mungkin dan seterusnya. Tapi ternyata Nabi tidak membalas itu dengan caci maki atau tidak membalas
dengan laknat, dengan azab. Justru Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma hdihim fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada penduduk Taif, sesungguhnya mereka cuma belum tahu saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berharap, kata Rasulullah, akan lahir anak-anak penduduk Taif yang mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tetap berharap akan ada generasi berikutnya dari orang-orang Taif itu yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak tahu sekarang orang-orang Taif itu Islam atau tidak gitu. Tapi insyaallah udah Islam semua. Insyaallah mayoritas gitu kan. Orang-orang Taif itu masuk Islam. Alhamdulillah. Itu tentunya bagian dari sikap memaafkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau penduduk Taif dihabisi gitu ya, diazab, selesai itu, maka tidak ada lagi keturunan-keturunannya yang mungkin akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang ketiga, bayu rahimakumullah. Yang pertama tadi berbaik sangka, kemudian bersifat malu, kemudian memaafkan. Termasuk yang berikutnya, akhlak yang mulia yang berikutnya yang mungkin perlu kita ulang lagi adalah bersikap tawadhu, rendah hati, tidak sombong terhadap apa-apa yang dia miliki, merasa punya pangkat, sombong, merasa doang gitu ya, pangkatnya belum padahal, tapi cuma merasa punya pangkat, merasa kaya padahal nggak kaya gitu, cuma merasa doang, sombong gitu, merasa punya ilmu padahal bodoh gitu, dia sombong. Jadi perasaannya doang, merasa solih padahal gak soleh banget, kemudian sombong. Itu tidak perlu. Tetap bersikap tawadhu. Bagaimanapun apa-apa yang melekat kepada kita sebetulnya pada dasarnya itu bukan milik kita. Tetap kita yakini bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah. Bayangkan, sering kami sampaikan bahwa jangankan rumah kita, anak kita, mobil kita, bahkan diri kita sendiri bukan milik kita, tapi inna lillah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu ada yang disombongkan dan tidak ada yang perlu disombongkan. Tidak seperti siapa? Iblis itu ya. Kata Pak Usman kalau tidak salah, atau kata Pak Budi ya. Ketika iblis itu menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika diperintahkan oleh Allah untuk memberikan penghormatan lah katakanlah kepada Nabi Adam alaihissalam, ternyata kemudian iblis tidak mau membangkang. Allah kemudian berfirman, Allah sebutkan misalkan di Quran surah Al-A'raf ayat ke-12, kata Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk qala ana khairum min khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Allah berfirman, apa yang menyebabkanmu wahai iblis enggan mematuhi perintahku ketika Allah memerintahkan iblis memberikan katakanlah salam penghormatan kepada Adam. Kemudian iblis berargumentasi, qala ana khairum min, aku lebih baik ya Allah daripada Adam. Khalaqatani min nar, kau ciptakan aku dari geni, kata orang Jawa, dari api. Wa khalaqatahu min tin, sedangkan engkau ciptakan Adam itu dari tanah gitu ya, dari debu. Menurut iblis, jadi perasaannya iblis gitu ya, api itu lebih baik daripada tanah.
Tetapi kata Pak Budi kemarin nggak begitu juga gitu ya. Justru kadang-kala tanah sekarang per meternya 1 juta gitu. Itu betul atau tidak itu? Betul, mahal ternyata tanah itu. Justru lebih bagus malah sekarang gitu kalau dihitung-hitung gitu. Bahkan api juga bisa padam ketika kita kubur dengan tanah. Artinya tidak selalu seperti itu. Artinya iblis Bapak Ibu rahimakumullah menyombongkan diri cuma karena perasaannya doang. Sama mungkin dengan kita merasa kaya, merasa lebih berilmu, merasa lebih glowing mungkin kalau perempuan, merasa lebih cantik dan seterusnya. Padahal gak cantik-cantik banget. Kemudian menyombongkan diri. Tetaplah bersikap tawadhu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah yang berikutnya, akhlak mulia yang berikutnya adalah yang mungkin perlu kita sampaikan adalah bastul wajhi. Ini penting juga ini. Adalah menampakkan wajah yang berseri-seri. Ya, ini penting ini. Kalau memang pas gak sakit gigi gitu ya. Jadi menampilkan wajah yang berseri-seri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau talqa akhaka wajhin talqin. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun hanya sekedar menampilkan wajah terhadap saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ini wajah yang berseri-seri, ketemu ya senyum gitu ya. Kalau mungkin belum gosok gigi ya nggak apa-apa, dikit-dikit. Atau pasariawan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, bastul wajhi, menampilkan wajah yang berseri-seri itu alhamdulillah juga bagian dari akhlak yang mulia, insyaallah juga berpahala insyaallah gitu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, akhlak mulia yang berikutnya adalah yang mungkin perlu kita ulang, menahan amarah. Ini sudah sering kita ulang-ulang, menahan amarah. Dan lagi-lagi menahan amarah ini bagian dari ciri orang-orang bertakwa. Makanya tadi kami sampaikan di awal, akhlak mulia itu pada dasarnya bagian dari takwa itu sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala misalkan surah Ali Imran ayat 134, kata Allah, wal kadhimina wal afina wal minal ghaizi. Dia menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Dia mungkin sudah layak untuk marah. Dia mungkin sudah layak menumpahkan rasa amarahnya, tapi kemudian dia tahan. Itu insyaallah bagian dari akhlak yang mulia. Dan itu adalah ciri dari orang mukmin, kata Rasulullah itu. Makanya kata Rasulullah dalam hadis yang lain, kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah walakin asyadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat orang yang mahir dalam bergulat. Jadi orang yang kuat itu bukanlah orang yang selalu menang dalam bertinju atau bergulat atau UFC atau apa Pak Iqbal ya, MMA gitu ya, apa itu MMA itu, bukan itu. Tapi kata Rasulullah, walakin asyadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya, padahal ketika itu dia sebetulnya sudah
sudah berpotensi atau sudah layak katakanlah untuk meluapkan rasa amarahnya, tapi dia tahan. Maka lebih dahsyat lagi, la taghdab walakal jannah, kata Nabi, jangan marah, surga balasannya. Jadi kita tahan gitu ya. Jadi dari ini kita perlu kita kaji juga Bapak Ibu ya. Bener enggak menahan amarah itu enggak baik untuk kesehatan gitu ya. Jadi kita buang aja rasa marah itu. Kita buang aja. Perlahan-perlahan. Salah satunya yang kita sampaikan kemarin, bisa berwudu terlebih dahulu kalau mau marah, atau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau juga kita berpindah posisi, lakukan aktivitas yang lain, atau juga kita ingat-ingat kembali fadilah karunia yang besar bagi orang-orang yang mampu menahan amarah. Di antaranya orang-orang menahan amarah itu adalah orang yang nanti di akhirat, di hari kiamat, adalah orang-orang yang akan dibangga-banggakan oleh Allah di depan makhluk-makhluknya, di depan manusia itu. Jadi kita tahan. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada intinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa hal yang paling banyak memasukkan manusia itu ke dalam surga ada dua. Yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah akhlak yang baik. Walaupun tadi kita sampaikan di awal, akhlak yang baik itu sebetulnya bagian dari takwa itu sendiri, itu melaksanakan perintah Allah, larangan Allah ditinggalkan. Sesimpel itu sebetulnya. Sesimpel itu Islam itu. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, selesai itu urusan. Jadi itu kita dari mulai Allah bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan dicatat amal kita dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.